Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan pendata SDGs seluruh Indonesia. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan memberikan tutorial berkaitan dengan entry survei keluarga. Ya, di sini kita masukkan data ya. Yang pertama RT, RW. Kemudian kita masukkan nomor KK, RT, kemudian nomor HP. Setelah itu ini nik kepala keluarga, kemudian tempat tinggal yang dipakai itu miliknya sendiri atau minjam, kemudian statusnya milik siapa, kemudian luas lantai tanah tempat tinggal, berarti tempat tinggal dari si pemilik rumah, kemudian luas tanah tempat tinggal, bukan di situ luasnya tempat tinggal. Kemudian lantai yang digunakan itu menggunakan apa, kemudian dindingnya dari apa, jendelanya ada atau tidak, berfungsi atau tidak, atapnya menggunakan atap apa, apakah kayu, apa genteng, apa lain sebagainya. Penerangan listrik PLN, energi untuk memasak yang paling sering digunakan apa, apakah minyak tanah, apa kayu bakar, apa gas. Ini pendataan keluarga. Jika menggunakan kayu bakarnya itu beli atau mencari atau diambil dari hutan atau beli. Kemudian tempat pembuangan sampah ada tidak, fasilitas MCK ada atau tidak, kemudian fasilitas buang air, jamban punya atau tidak, tempat air di situ menggunakan ledeng, apa mata air, apa sungai, apa tada hujan. Kalau kita memakai sumur berarti kita klik sumur. Kemudian rumah di bawah sutet, apakah rumah keluarga tersebut di bawah sutet? Jika tidak, kita jawab tidak. Rumah di bantaran sungai, tidak. Apakah di pinggir kali? Tidak. Di situ setelah kita masukkan secara keseluruhan kondisi rumah, apakah kumuh atau tidak kumuh? Tidak kumuh. Rumah di lereng bukit gunung, kita jawab tidak jika tidak. Setelah itu kita simpan ya. Setelah disimpan, kita lanjut ke bagian akses pendidikan. Akses pendidikan di sini dari keluarga ini dapat mengakses beberapa jenis pendidikan. Kita masukkan dari SD, kemudian jaraknya contohnya 2 kilo, waktu tempuh sekitaran setengah jam, berarti 0,5. Kita simpan ya. Setelah kita simpan, di situ kita sudah muncul ya, baik itu SMA. Nah, kalau di SMA jarak tempuhnya lebih jauh. Jika kita mau menambahkan akses ke SMP, berarti kita tambahkan data, yaitu SMP jaraknya 1,5 kilo ya, dengan ditempuh dengan jarak waktu 1 jam. Kemudian kita simpan ya. Setelah kita simpan, di sini data akan muncul. Ini untuk menambah data baru ya, dari keluarga ini. Kemudian akses kesehatan di sini adalah kalau ada rumah sakit, berarti rumah sakit, apa poliklinik, apa puskesmas. Kalau kita masukkan puskesmas, jaraknya sekitaran 8 kilo, bisa ditempuh sekitaran 0,7 atau sekitaran 50 menitan ya. Kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, yang terpenting adalah sudah kita simpan. Jika belum kita simpan, maka data tersebut akan hilang ya. Itu berkaitan dengan data akses kesehatan ini. Kemudian kita mau menambah lagi, jika ada akses lain yang bisa diakses, kita tambahkan, yaitu Poskesdes di sini jaraknya 3 kilo, bisa ditempuh sekitaran 15 menitan ya. Berarti kita masukkan, akses jalannya mudah, kita simpan. Berarti otomatis di sini menambah data yang selanjutnya. Kemudian nanti kita kalau datanya ini sudah valid, kita klik upload ya. Tapi kalau belum, kita jangan klik upload ya. Kemudian yang selanjutnya, akses tenaga kesehatan, apakah di wilayah tersebut ada atau tidak.
Kita ambil biasanya kalau di desa itu adalah bidan jaraknya kita masukkan 5 kilo. Jarak tempuh bisa dicapai dengan setengah jam ya. Kemudian kita simpan. Begitu juga sama di sini ada tulisan upload. Jangan kita upload sebelum data tersebut benar. Yang penting sudah kita simpan. Kalau simpan berarti data tersebut aman ya, aman dari segi data yang sudah kita masukkan. Yang selanjutnya di sini adalah akses sarana prasarana. Di sini kita lihat dari tujuannya adalah sekolah, jenis transportasi darat, penggunaan transportasi umum atau tidak. Jika iya kita jawab ya, jika tidak kita tidak. Waktu tempuh sekali jalan untuk mencapai sekolah itu berapa? Ada 1 kilo ya tadi. 1 kilo perkiraan biaya ya nggak nyampe 1 liter ya kalau 1 kilo itu. Mungkin sekitaran ya 3.000-an lah ya. 3.000 rupiah. Nah setelah di sini nanti akan muncul, kemudian kita masukkan selanjutnya apakah berobat atau beribadah mingguan, rekreasi terdekat, semuanya kita input. Yang lain-lain di sini adalah berapa jumlah anggota keluarga yang menggunakan transportasi umum selama sebulan, ada atau tidak. Kalau ada kita masukkan berapa jumlahnya, kalau tidak ada kita kosongkan, sama saja di sini. Apakah dari keluarga tersebut menerima bantuan atau tidak, kita masukkan pilih. Di sini apakah menerima BLT, PKH, bansos, bantuan presiden, UMKM atau untuk pekerja yang lainnya. Kemudian yang paling bawah itu adalah berapa rata-rata pengeluaran satu keluarga dalam 1 bulan. Satu bulannya keluarga tersebut habis berapa. Jika habisnya adalah 700.000, maka kita masukkan 700.000. Setelah selesai kita simpan ya. Setelah kita simpan, kita masuk ke data sini. Ini sudah tersimpan. Kita cek di bagian data keluarga. Di sini sudah ada ya. Sudah ada. Kita cek detail. Akan tetapi di sini kan datanya belum diupload. Ya, belum diupload, baik itu yang lain, aksara sarana kesehatan dan lain sebagainya, itu belum diupload. Itu menunjukkan bahwa datanya belum kita upload. Nah, nanti kalau sudah selesai semuanya baru dapat kita upload. Nah, di sini ada survei individu. Survei individu di sini bisa dikatakan adalah survei berkaitan dengan satu kakak tersebut, anggotanya ada berapa. Kalau anggotanya ada 3 berarti kita masukkan 3 keluarga. Kalau ada 2 keluarga berarti kita masukkan keluarga. Kita masukkan nomor kakak, kemudian nomor NIK, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan lain sebagainya, nomor WA. Ya, kita masukkan nomor HP jika ada. Kemudian nomor WA jika ada, email jika ada, Facebook jika ada. Kalau tidak ada ya berarti tidak. Terus apakah aktif menggunakan internet? Apakah keluarga tersebut aktif menggunakan internet atau tidak? Jika tidak, berarti kita jawab tidak. Biasanya orang-orang tua yang jarang menggunakan layanan internet. Kalau anak muda biasanya sih jawabannya adalah iya. Menu yang kedua adalah pekerjaan. Kondisi pekerjaannya. Di pekerjaannya apa di sini? Apakah masih bersekolah? Apakah ibu rumah tangga? Apakah tidak bekerja, apa sedang bekerja atau bekerja. Di sini bekerja, jika bekerja kita masukkan bekerja ya. Kemudian pekerjaannya apa? Jika petani ya kita masukkan petani, petani pemilik lahan atau petani yang nyewa lahan kita masukkan. Kemudian jaminan sosial, apakah dia menerima jaminan sosial atau tidak? Jika tidak kita pilih bukan peserta. Di sini penghasilan dalam setahun terakhir di sini tidak pasti. Jadi ya bahasanya kira-kira kita masukkan datanya ya. Kemudian di sini penghasilan di sini kita masukkan penghasilan, sumber penghasilan utamanya ya. Di sini adalah banyak. Kalau tempat saya itu padi, berarti kita masukkan padi. Kemudian jumlah penghasilannya itu berapa, satuannya dalam ton ya, kita masukkan jumlahnya dalam ton. Nah, dalam 1 kali panen itu 1 ton ya contohnya.
1 ton penghasilan setahun 4 juta. 4 juta, apakah diekspor atau tidak? Jika tidak, kita jawab tidak. Kemudian kita simpan. Dari segi kesehatan, apakah dari orang tersebut yang memiliki nik ini, apakah dia memiliki penyakit selama setahun terakhir? Jika tidak, kita jawab tidak. Kemudian berapa kali fasilitas kesehatan berikut yang didatangi selama setahun? Di mana? Kalau tidak ada ya berarti kita kosongkan saja, kalau ada kita isi. Nah, di sini ada yang paling bawah itu, apakah bayi bapak ibu memperoleh asuh eksklusif? Ini biasanya untuk keluarga yang memiliki anak kecil, ya. Disabilitas di sini adalah dari segi kecacatan dari keluarga dari orang tersebut yang memiliki nik ini, apakah dia mengalami disabilitas? Kalau iya, kita jawab pilih sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kolom terakhir yaitu berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan tertinggi, tidak sekolah, berapa sekolahnya. Kemudian pendidikan tertingginya apa? Kalau S1 ya kita masukkan S1. Berapa tahun mengenyam pendidikan SD, SMP, SMA. Jadi berapa tahun mengenyam pendidikan dasar SD, SMP, SMA. Berarti seluruhnya berapa tahun. Bahasa yang digunakan di lingkungan tersebut, apakah bahasa Jawa, apa bahasa Indonesia, kita masukkan di situ. Bahasa digunakan di lembaga formal, kita masukkan bahasa Indonesia. Kerja bakti setahun untuk orang tersebut itu berapa kali. Kemudian siskamling terakhir itu berapa kali, adakah pesta rakyat, menolong, kemudian lain sebagainya. Nanti kalau sudah kita klik simpan. Kalau sudah berarti kita nanti akan muncul setelah semuanya selesai baru kita upload. Itu berkaitan dengan entry survei individu. Mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.